sini kami akan menjelaskan materi tentang inovasi. Kata inovasi berasal dari kata Latin innovation, yang berarti pembaruan dan perubahan. Kata kerja innova, yang artinya memperbarui dan mengubah. Inovasi dapat diartikan sebagai proses atau hasil, pengembangan dan pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan, termasuk keterampilan teknologis, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, barang atau jasa, proses dan sistem yang baru, yang memberikan nilai berarti atau secara signifikan, terutama ekonomi dan sosial. Teori inovasi menurut Rogers dalam Yogi Suwarno. Yang pertama, relative advantage atau keuntungan relatif. Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai-nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain. Yang kedua, compatibility atau kesesuaian. Inovasi juga mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta-merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu, juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat. Yang ketiga, complexity atau kerumitan. Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting. Yang keempat, triability atau kemungkinan dicoba. Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai yang lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga, sebuah produk inovasi harus melewati fase uji pabrik, di mana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi. Dan yang terakhir, observability atau kemudahan diamati. Sebuah inovasi harus juga dapat diamati dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Menurut Khairul Muluk dalam Retnawati Wedetuti, terdapat 5 tipologi inovasi yang ada di dalam sektor publik. Yang pertama, inovasi produk atau jasa pelayanan. Perubahan bentuk dan desain produk atau layanan baru atau memperbarui layanan yang sudah ada. Yang kedua, inovasi proses pelayanan. Pembaruan kualitas yang berkelanjutan dan mengacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan kebutuhan kebijakan untuk berinovasi. Yang ketiga, inovasi metode pelayanan. Perubahan baru dalam hal berinteraksi dengan pelanggan atau cara baru dalam hal memberikan pelayanan. Yang keempat, inovasi kebijakan. Mengacu pada visi, misi, tujuan, dan strategi baru. Dan yang terakhir, inovasi sistem. Cara baru atau yang diperbarui dalam interaksi dengan aktor lain, dengan kata lain, adanya perubahan dalam tata kelola pemerintahan. 2 contoh karya inovasi pada zaman sekarang yang kami ambil yaitu yang pertama Artificial Intelligence atau AI. AI dikenal sebagai teknologi yang memiliki potensi besar untuk mengubah kehidupan manusia di masa depan. Secara umum, AI merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Ilmuwan komputer Profesor John McCarthy diketahui sebagai tokoh yang memperkenalkan konsep AI pada tahun 1956. Saat ini, AI telah banyak digunakan di berbagai aplikasi seperti search engine, asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Cortana. Selain itu, pengembangan AI telah mencapai tingkat yang mengagumkan. Salah satunya adalah penggunaannya dalam kendaraan otonom atau self-drive yang memungkinkan kendaraan melaju dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Selain penggunaan tersebut, AI juga memiliki potensi besar untuk memajukan bidang-bidang lain seperti bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi.
Di dunia pendidikan, pengguna AI dapat membantu pelajar dalam mengontrol dan memantau pembelajaran mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk hidup dan bekerja dengan baik serta mandiri di masa depan. Selain itu, kecerdasan artifisial di masa depan akan mengarah ke prescient learning. Nantinya, pembelajaran tidak hanya memperhitungkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa, namun juga memperhitungkan behavior atau kebiasaan siswa sehari-hari. Di bidang kesehatan, inovasi teknologi kecerdasan artifisial digunakan untuk mempercepat waktu pelayanan, memperluas jangkauan, dan penurunan biaya kesehatan. Selain itu, AI di bidang kesehatan memungkinkan pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus mengunjungi langsung pusat kesehatan atau dokter. Dalam bidang ketahanan pangan, kecerdasan buatan atau AI dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Salah satu penggunaannya adalah melalui citra satelit untuk mengidentifikasi wilayah yang sudah terjangkau oleh listrik dan wilayah yang belum terjangkau. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis tanaman yang ditanam di suatu wilayah dan memprediksi hasil panen dari masing-masing tanaman tersebut. Terakhir, di bidang reformasi birokrasi, pemanfaatan AI salah satunya pengembangan chatbot memungkinkan pelayanan komunikasi dua arah secara akurat dengan masyarakat selama 24 jam. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi birokrasi serta mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan informasi atau layanan publik. Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Kemajuan teknologi dan kemudahan komunikasi pada zaman ini tidak terlepas dari peran Internet of Things, sebuah konsep yang menghubungi antara dunia digital dengan aktivitas manusia. Ini sangat memudahkan aktivitas manusia. Tujuan utama dari LOT adalah menghubungkan dunia fisik dengan dunia digital, menciptakan jaringan perangkat yang cerdas dan terintegrasi untuk mengumpulkan, menganalisis, serta bertindak berdasarkan data yang dikumpulkan. Perangkat LOT dilengkapi dengan sensor dan perangkat keras yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan data, terhubung ke internet, dan berkomunikasi dengan perangkat lain. Bagaimana cara kerja LOT? Secara sederhana, LOT bekerja dengan taat instruksi programan yang setiap perintahnya bisa menghasilkan interaksi ke sesama perangkat terhubung secara otomatis tanpa adanya intervensi pengguna, bahkan dalam jarak jauh sekalipun. Adapun faktor vital yang terjadi kelancaran perangkat LOT adalah jaringan internet yang menjadi konektor antara sistem dan perangkat. Sementara manusia dalam tahap ini hanya menjadi monitor untuk setiap perilaku perangkat saat mereka bekerja. Contoh internet, perangkat elektronik yang dilengkapi LOT terhubung satu sama lain melalui internet dan dirancang untuk dapat bertukar data. Berikut beberapa contoh penerapan LOT yang bisa Anda temukan dalam kehidupan sehari-hari yang akan membantu Anda untuk lebih memahami cara kerja LOT. Smart Home. Smart Home merupakan salah satu contoh Internet of Things yang menggunakan perangkat elektronik seperti lampu, kipas angin, AC, dan perangkat lainnya melalui internet. Integrasi ini memungkinkan Anda untuk mengoperasikan perangkat tersebut dari jarak jauh. Dengan adanya teknologi LOT, Anda bisa mematikan lampu rumah saat sedang berada di luar. Anda juga bisa membuka kunci pintu rumah dari jarak jauh ketika ada kerabat yang sedang mengunjungi rumah Anda. Smart City. Smart City adalah contoh penerapan LOT lainnya yang diprediksi dapat mengatur transportasi secara otomatis, manajemen energi cerdas, distribusi air praktis, sistem keamanan yang dinamis, dan pemantauan lingkungan yang sistematis. Contoh Internet of Things dalam Smart City adalah aplikasi yang dapat mengirimkan
peringatan ke dinas kebersihan kota ketika sampah sudah menumpuk, atau aplikasi web yang dinoksikan dengan sensor agar Anda bisa mendeteksi masalah gangguan materian, malfungsi fasilitas umum, dan masalah pemasangan apapun dalam sistem kelistrikan. Perangkat elektronik. Perusahaan seperti Google dan Samsung telah banyak berinvestasi dalam membangun perangkat wireless. Wireless merupakan perangkat yang memiliki sensor dan terhubung dengan perangkat lunak untuk mengumpulkan data dan informasi tentang pengguna. Perangkat wireless ini biasa diciptakan dalam bentuk peralatan atau aksesoris yang Anda sering pakai, seperti jam tangan, kacamata, gelang, kamera, dan lain sebagainya. Salah satu contoh produk dari perangkat ini adalah Smart Watch dari Apple. Sistem keamanan biometrik. Banyak agen keamanan yang menggunakan sistem biometrik untuk memandai kehadiran seseorang, mengizinkan akses hanya pada orang yang berwenang, dan layanan keamanan lainnya yang sejenis. Teknologi biometrik memanfaatkan sidik jari, suara, mata, dan pengenalan wajah. Menggunakan lot dalam sistem keamanan biometrik memiliki hasil yang lebih baik karena datanya saling terkait satu sama lain. Data yang dipindah akan disimpan untuk menggunakan di masa mendatang, dan informasi yang berguna akan diambil sesuai kebutuhan. Itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.